Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih lagi buat para penyelenggara, kru penyelenggara dan terutama Ngaji Roso yang sudah ini adalah kali pertama kita ketemu lagi di 2026 setelah mengarungi 2025 yang begitu banyak berkah dan luar biasa. Kejadiannya, surprise-nya luar biasa. Sekarang kita memasuki awal tahun dengan semangat baru, dengan energi yang baru dan juga mudah-mudahan juga dengan cinta dan hati yang penuh gitu loh. Amin. Selamat datang Pak Dharma, kita selamat dulu. Semoga semuanya ini interviewnya lancar ya kan, demi masyarakat juga, demi kita semuanya supaya kita lebih terbuka lagi pemikiran dan juga ilmu pengetahuan. Kalau buat kamu yang mungkin kurang berkenan, nggak apa-apa, anggap aja cerita. Anggap aja cerita, kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu loh. Tapi kalau buat kalian yang sudah merasa relate dengan percakapan ini, boleh sekalian ditimpali atau bahkan mungkin operatornya bisa monitor terus buat para pertanyaan-pertanyaan yang hadir. Jadi kita ntar bisa jawab di akhir gitu ya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. TikTok, apa nih semuanya ya? Apa sih platformnya? Semua platform nih kayaknya. Terima kasih ya udah kesediaannya mampir ngeklik di sini. Berarti algoritmanya ini kita nyambung. Energinya nyambung ya kan. Kita ketemu lagi di 2026. Gas! Aku mau mulai di review kemarin ya, tutup tahun kita Indonesia itu dikasih cobaan lagi dengan kejadian di ya akhir-akhir 2025 kemarin. Kita diberikan musibah yang cukup menyentuh hati dan cukup amat sangat menyedihkan buat seluruh Nusantara, yaitu adalah banjir Sumatera. Kenapa ya Pak? Kok belum ditetapkan sebagai bencana nasional ya? Mungkin ini pertanyaan yang sering dilontarkan, tapi kita tetap perlu beberapa jawaban dan terutama jawaban berbeda dari beberapa narasumber. Kalau versinya Pak Dharma Pongrekun itu kenapa? Kenapa belum ditetapkan jadi banjir bencana nasional? Oke. Dan sampai sekarang menjadi mitos, ya kan? Kenapa tidak ditetapkan? Jadi mitos ya? Jadi mitos. Mitosnya kenapa? Apa sih yang membuat sulit sekali menetapkan? Kita ke flashback dulu ke belakang. Kalau bencana ini adalah berkaitan dengan urusan hukum, ya. Maka kalau kita paham dengan yang namanya hukum kontrak, maka ada yang disebut dengan force majeure. Force majeure itu adalah keadaan memaksa. Oke. Force majeure ya? Ya, force majeure adalah keadaan memaksa, yaitu suatu peristiwa luar biasa yang seolah-olah tidak dapat ditangani oleh manusia atau di luar kemampuan manusia. Sehingga mereka membawa opini atau persepsi bahwa itu adalah act of God. Sudah kehendak Tuhan. Yang mana pelan-pelan tujuannya adalah untuk mencoba merasionalisasi ilusi atau menormalisasi ilusi sehingga publik menjadi pasrah. Pasrah bahwa ini adalah alam dan mungkin kebetulan. Namun dalam pandangan saya, kenapa bencana nasional ini tidak ditetapkan? Karena kalau bicara dengan hukum kontrak, adanya force majeure dan sebagainya, maka akan ada konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus dihadapi ketika bencana nasional ini ditetapkan. Karena di situ ada hak dan kewajiban yang akan dilakukan oleh para pihak yang terkontrak, yang ada di dalam kontrak tersebut. Gitu. Karena itu suatu peraturan. Makanya kalau ada orang menjabat, ada namanya job desk, tugas dan tanggung jawab. Nah, force majeure ini tujuannya adalah untuk mereduksi, mengurangi, menghindari, melindungi si para terkontrak atau pihak yang terkontrak, menghindar dari tanggung jawab. Ini kita bicara teori ya, tanggung jawab, sehingga meminimais hukum atau bahkan menghindar daripada hukum. Itu kenapa kebijakan tentang bencana nasional urung diputuskan sampai detik ini. Karena ada konsekuensi-konsekuensi
yang coba dihindari mungkin. Ya, kenapa saya katakan mungkin? Karena kita harus buka dulu baru kita bisa memvonis. Di dalam, menurut keyakinan saya, bahwa ada modus operandi untuk menghindari konsekuensi-konsekuensi ketika bencana nasional ditetapkan. Sehingga para pihak yang terkontrak itu bisa terhindar dari kewajiban-kewajiban yang seharusnya mereka mereka lakukan, tetapi dengan tidak ditetapkannya, maka kewajiban-kewajiban yang harusnya mereka lakukan menjadi tidak perlu sepenuhnya mereka lakukan. Dan terhindarlah para pihak yang harusnya bertanggung jawab dari sanksi hukum. Kira-kira begitu. Sementara. Tapi apakah bencana ini adalah murni dari semesta ataukah by design dari para elit? Oke. Menurut Bapak gimana? Kalau kita bicara bencana, ada 3 kategori bencana. Bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Oke. Berkaitan dengan alam, itu kita bicara bencana alam dan non-alam. Kalau bicara bencana alam, artinya bencana itu bukan by design. Kalau non-alam, itu by design. Namun di dalam kenyataannya, sesungguhnya bukan berarti bencana alam itu tidak ada sebab-sebab yang mendahuluinya sehingga itu terjadi. Kalau kategori bencana alam itu menyangkut ekosistem. Kalau bencana ekologi itu yang dikategorikan bencana non-alam yang didahului oleh perbuatan manusia, contohnya melakukan penggundulan hutan, merusak lingkungan, sehingga terganggunya keseimbangan alam. Itu ekologi. Ya. Nah, di dalam hal yang ini, bencana yang terjadi, menurut analisa saya mensitir apa yang disampaikan Mas Panji, karena saya selalu mengatakan menurut opini saya. Ya, karena opini adalah operasi intelijen. Semuanya ada perencanaan. Ya, pelan-pelan ya kita ini ya supaya masyarakat mudah mencernanya. Jadi apa yang terjadi ini menurut analisa saya, pemanfaatan lahan menjadi kebun persawitan dan sebagainya, kalau kita tilik ke belakang itu sudah dimulai sejak periode presiden yang mana. Ya, kita urut perlahan-lahan dengan alasan ekonomi. Terus kemudian berikutnya dan berikutnya terjadilah akumulasi di mana kontur tanah sudah empuk gitu, sudah Gembur ya? gembur, sudah sudah rapuh, kalau dibilang bangunan sudah tidak sesolid ya, tidak sesolid itu lagi. Kemudian dipicu oleh suatu energi. Makanya mereka sebut dengan cuaca ekstrim. Ekstrim itu ekstrim. External energy mechanism. Ya. Artinya ada bantuan energi di luar alam. Makanya bilang ekstrim. Yang membuat cuaca menjadi anomali. Nah, berarti ada energi atau mesin raksasa yang digunakan untuk menggerakkan kondisi alam yang mereka sebut dengan bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh air. Yang pada tanggal 18, saya catat di sini, saya punya ini, November, itu berdasarkan pemberitahuan dari ada dari Menteri Dalam Negeri tanggal 18 November. Berdasarkan laporan dari BMKG tanggal 13 November. Jadi Cuaca ekstrim. ya, cuaca ekstrim. Nah, Ya. di mana BMKG mengatakan bahwa akan ada namanya siklon tropis, ya. Jadi tadi ekstrim, ingat-ingat ya, external energy mechanism.
berarti ada pergerakan energi yang bukan dari alam. Makanya dibilang eksternal, ekstrim. Apa ini cocok logi? Silakan aja. Ya, silakan aja dibuktikan. Jadi kalau kita buka definisi dari siklon tropis, maka di situ siklon tropis adalah tekanan cuaca rendah, ya, di mana Terbentuk di atas Terbentuk. perairan tropis yang hangat ya. ya yang hangat Dengan sirkulasi angin. dengan sirkulasi angin, ya, yang membawa uap panas, ya, uap air, karena di mana laut semakin panas, yang dapat mengakibatkan angin kencang, hujan deras, hujan ekstrim, kemudian gelombang tinggi. Itu disebut siklon. Di mana pusaran energinya untuk bagian utara itu clockwise, searah jarum jam. Yang di selatan itu counter clockwise. Jadi bayangkan kalau perputarannya begini. Ini clockwise, ini Anti clockwise ya. counter clockwise. Apa yang akan terjadi? Ya. Saya membaca atau mendengar analisa daripada mereka-mereka yang memang belajar meteorologi, ada yang dari ITB segala macam. Pendapatnya sudah kita nggak benar. Namun ada rahasia yang mereka tidak buka. Atau mungkin mereka tidak mau buka atau tidak paham. Bahwa ada alat bantu. Jadi memang ceritanya seperti itu secara teori. Untuk kita menjustifikasi bahwa, oh ini terjadi. Ketahuilah, teori-teori yang diajarkan di sekolah, di dalam sains, sebenarnya dibuat oleh mereka juga yang buat ini. Supaya kita, oh ini namanya itu. Gitu. Oh ini teorinya begini. Jadi kita digiring untuk hanya mengetahui apa yang dikasih. Ya, karena sains ini, sistem education ini hanya menggiring kita untuk memahami what to think. Apa yang harus dipikirkan. Bukan how to think. Bagaimana kita harus berpikir agar kita menemukan akar masalah yang paling dalam. Ya, itu yang perlu kita ketahui bersama. Jadi kenapa tidak disebutkan bencana nasional, kenapa ini terjadi dan sebagainya, apakah ini murni? Menurut pendapat saya, apa yang saya pelajari dari pengetahuan tentang HAARP yang ada di Alaska, ya, dan juga bagaimana mereka bekerja. Saya di sini ada dokumennya seperti ini. Mereka dikendalikan pakai komputer juga. Ya, ini ada datanya. Ini mereka belajar dari Air Force Amerika. Ya. Ini di sini ada anunya. Nah, bagaimana mereka bekerja? Mereka tidak bekerja sendiri-sendiri. Jadi masing-masing bekerja saling mensupport. Misalnya gini, kita mainkan di daerah mana ya? Yang ini lempar apa? Sudah lempar, koordinat, lu mainkan. Kira-kira ledakan. Energi terjadi di alam. Nah, seperti begini. Seperti ini mereka main. Bapak barusan bilang ledakan ya, berarti selalu ada dentuman ya Pak? Ada dentuman. Siapa yang nggak dengar? Di rumah saya, kayak meriam gitu kadang-kadang kan. Kayak orang tutup pintu tapi jedar gitu ya. Selalu ada begitu. Beberapa kali terjadi nggak cuma di daerah Sumatera aja, di Jawa juga banyak sekali yang mengklaim ini terjadi gitu loh. Jadi saya balik lagi ke belakang, saya jelaskan bahwa ini diawali tahun 1992 ketika Earth Summit, UN Earth Summit yang ada di Rio de Janeiro, di mana di sana dideklarasikan 27 isu lingkungan. Dan disitulah dimulai pencetusan Agenda 21. Ya, di situ mulai Agenda 21. Di mana disepakati perubahan lingkungan atau geoengineering. Indonesia sudah ikut, lalu dilanjutkan di Peru. Ya, Intergovernmental Panel on Climate Change. Itu di Peru. Lalu kemudian di Indonesia dibentuk pada tahun 2012. Di Peru 2011, di Indonesia 2012. Terus kemudian 2015 Indonesia juga ikut di dalam
Paris Agreement, di mana Indonesia meratifikasi aturan-aturan Paris Agreement. 2000. Balik lagi ke belakang, tahun 2007 dibentuk BNPB, tahun 2004 terjadi tsunami di Aceh. Jadi tidak serta-merta BNPB ini terjadi didahului dengan peristiwa seperti itulah permainan selalu, ya. Selalu seperti itu. Mungkin kita tidak sadari. Bikin begini untuk alasan ada kebijakan baru. Bikin begini ada alasan. Perhatikan nanti kemudian apa yang akan terjadi ke depan dengan bencana yang ada. Karena data yang ada pada saya itu akan terjadi penggiringan penduduk dari desa mendekati kota. Persiapan smart city. Lalu data yang ada pencetakan sawah baru, persawahan baru yang kita kenal dengan smart farming. Mungkin Bill Gates nanti yang akan menguasai di sana dengan GMO dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ada di sini. Ini sudah ada rencananya di sini. Nah ini, ya Bu. Boleh di-share? Nah boleh di-share nih. Nanti di Zoom. Karena ini aja. penting banget nih. Ini ada semua. Ya. Oke. Jadi kita bukan juga tidak pakai data, tapi data kami searching untuk memastikan. Ya. Sebenarnya kita tanpa data udah ngerti sih. Cuman based on science itu mereka hanya percaya dengan apa narasi resmi yang diberikan. Tanpa narasi resmi mereka akan denial. Nah itu. Itulah yang membuat banyak saintis atau orang pinter itu menjadi skeptis terhadap segala sesuatu yang tidak memenuhi kaidah empirik. Kalau tidak ketok, belum ada datanya, maka itu adalah halusinasi. Berarti kalau Gitu. bilang ada antek asing bener ya, ada antek asing? Ada. Dia tidak langsung muncul sebagai, justru dia menggunakan orang lokal. Kulitnya lokal. Kulit lokal yang haus akan uang. Ya, Harus haus akan uang. paham. Nah, makanya negara kita, ya negara ini tanpa disadari dikelola secara prinsip manajemen perusahaan. Oke. Ya, prinsip manajemen perusahaan. Gimana direktur utama, let's say kepala negara, direktur utama memegang prinsip apa? Efisiensi dan akuntabilitas. Kalau bicara efisiensi, bicara uang. Bicara akuntabilitas, jangan sampai ada yang dicolong. Itu kecuali punya kuasa mungkin kan. Punya kuasa bisa bikin laporan yang menurut dia akuntabel, tapi hanya mereka yang tahu. Makanya permainan data itu juga hati-hati. Ya, tidak semua data yang dirilis resmi itu isinya benar. Tergantung siapa yang tergantung lobby-lobby politik. Gitu. Itu ada kaitannya juga nih dengan yang pemilu kada yang akan ditarik menjadi dipilih DPR, itu nanti akan ada lobby-lobby dan sebagainya. Berarti bisa dibilang roadmap-nya adalah digitalisasi tetap ya Pak ya? Semuanya Digitalisasi itu endgame-nya. Ya. Dari mulai smart city, smart farming, pokoknya yang embel-embel smart. Smart. Smartnya dia kita on. Iya. Iya kan? Kitanya on. Kitanya kayak zombie. Di remote control. Belok kiri, belok kanan. Nah, gitu. Iya. Jadi setiap peristiwa yang ada, itu pasti ada perencanaan. Tidak terjadi secara, bahasa Sundanya apa? Ujuk-ujuk. Nah, pasti direncanakan. Itulah yang disebut dengan operasi intelijen. Karena kan smart itu sendiri kan juga kan singkatannya kan surveillance, monitoring, and apa activity bukan? Surveillance, monitoring, and R-nya apa ya? Rutin. Terus sama teknologi. Gitu. Rutin ya. Jadi memang sebenarnya adalah pengawasan
total gitu loh. Jadi smartnya dipikir kita tuh adalah pintar, bukan. Itu sebenarnya ada udang di balik bakwan itu tadi itu semuanya gitu loh. Ya, jadi kita suka mereka penuh dengan teka-teki. Jadi kalau kita tidak mampu untuk memecahkan sandi mereka yang orang katakan bahwa itu adalah cocok logi, maka ya sudah silakan makan dengan cocok logi. Kalian nanti akan terjerembab, disesatkan dengan istilah-istilah yang katanya keren gitu. Padahal setiap istilah atau kata di situ ada symbol of thought-nya. Simbol dari pola pikir yang membuat istilah itu. Tapi kenapa ya Pak, selalu di ujung lagi loh, bencananya itu selalu di ujung Aceh dan sekitarnya gitu. Ini kan kalian juga Aceh kena gitu kan. Kenapa selalu di daerah situ ya? Di ujung situ. Adakah sesuatu, yaitu tadi motif dibalik itu semua, ataukah ada kekayaan alam yang mereka inginkan atau gimana ya? Ya, Sumatera, Aceh dan Sumatera itu adalah letak geografis yang strategis. Satu, merupakan jalur laut internasional yang jalur utama ya, perdagangan, terus sumber daya alamnya juga luar biasa. Ya. Itu menjadi faktor utama kenapa mereka lakukan gitu. Dan yang perlu catat, apabila suatu wilayah sulit ditaklukkan oleh politik, maka tragedi adalah cara untuk melemahkannya. Berarti itu juga yang akan terjadi mungkin ya. Next target adalah mungkin yang sebelah sana tuh. Papua mungkin? Pada peristiwa gini, kita nggak usah mikir mau di mana targetnya segala macam. Yang perlu kita waspadai, mereka-mereka yang menjalankan atau yang memegang tanggung jawab di setiap kelembagaan. Tingkah mereka lah yang harus diperhatikan. Karena sesungguhnya semua yang dilaksanakan sudah ada dalam RPJMN 2025-2045. Itulah makanya mereka membuat juga tagline menuju Indonesia Emas 2045. Saya heran, semua ngomong kayak begitu, pada nggak malu ya. Ngomongin 2045, rakyat makan susah. Ya, apanya yang mau 45? 45, mendingan Indonesia 2045 hatinya emas. Bagaimana kalau pemimpinnya sendiri tidak punya hati emas? Boro-boro mau dapat emas fisiknya, hatinya tidak emas. Tidak emas itu apa? Sense of crisisnya tidak ada. Yang ada adalah pandai-pandaian bersilat lidah, memainkan peran sandiwara di depan kamera dengan segala macam argumen-argumen yang rakyat sebenarnya tidak memerlukan argumen itu. Yang rakyat butuhkan adalah dia tidak perlu diminta konfirmasi, tapi dia bilang saya tertolong, saya terbantu. Bukan dengan segala macam promosi-promosi yang tidak maksimal. Ya, itu. Jadi kira-kira setelah ini menurut pandangan Pak Dharma itu ada krisis apa yang sedang mereka siapkan di belakang gitu? Ada rencana krisis apa-apa lagi nih kira-kira? Jadwal mereka punya rencana di SDGs tahun 2026 sudah ada tuh. Yang diterbitkan oleh? Yang diterbitkan oleh UN. Udah ada tuh. Dia punya jadwal-jadwal. Apa namanya Pak? Sustainable Development Goals. Oh, Sustainable yang 17. Ya, tapi yang 26. Oke. Tahun 2026 sudah ada. Tolong teman-teman dicek juga ya di rumah ya. Riset sendiri ya teman-teman ya. Sustainable Development Goals 2026. Itu yang diterbitkan oleh UN. Kamu bisa cek sendiri. Karena kalau kita ngomong tapi kamu nggak ngeriset sama aja. Ya. Jadi jangan jadi penonton aja. Betul. Jadi riset juga gitu ya. Ini kerjaan saya juga nih yang Pak Dharma kayak gini nanti dia nih. Yang 17 tujuan itu ya Pak ya? 17 tujuan tapi dia sudah dalam bentuk timeline. Oh udah ada timelinenya. Oke. Sudah ada, jadi jadwalnya udah ada. Dan ini bisa diakses siapa aja ya. Ini bukan gara-gara handphonenya Pak Dharma, enggak. Ini ada kok. Jadi mohon dilihat itu timelinenya. Jadwalnya mereka udah announce. Ya. Ya itu yang akan mereka kerjakan di tahun 2026. Oke. Gitu. Jadi pemerintahan kita itu hanyalah panitia daripada pelaksanaan itu. Makanya ketika di debat capres, yang mereka bicarakan adalah SDGs semua. Itu. SDGs. Nah ini. Yang masuk di dalam
Ya. Nah, di sini ini ada programnya. Nih. Ya. Yang ini ya, yang poin nomor 3 nih. Apa tuh? Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Ini kan judulnya. Tapi biasa breakdownnya itu... Ya. Kan ini harus terjadi. Nah, itu Iya. Nah, inilah kemungkinan. Menurut keyakinan saya. Kenapa belum juga ditetapkan menjadi bencana nasional? Apakah karena ini? Nah, ini. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Nah, kemudian di sini pun ada. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh ya, RPJPA 2025 sampai 2045 yang isinya adalah sudah ada di sini juga. Saya bacain ya. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan, selalu ada kata berkelanjutan, berarti sustainability ya, melalui modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian melibatkan smart farming yang dibilang tadi Pak Dharma, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya. Jadi mereka accept. Semoga kesedihan para pemangku jabatan di daerah Aceh itu sedih karena apa? Kenapa saya tanda tangan? Semoga kesedihan itu. Kenapa gue kejebak? Misalnya, saya berharap kesedihannya itu karena penyesalan. Kalau bukan penyesalan, maka jangan. Kalau memang penyesalan, maka jangan dilanjutkan. Kita memang krisis hati nurani kali ya Pak ya? Memang. Karena apa? Semua peristiwa yang terjadi itu akan terhubung atau related dengan urusan ekonomi. Even bencana, krisis, teroris, dan sebagainya. Itu semua terhubung dengan urusan angka-angka. Gitu Pak. Makanya sistem kita adalah sistem kapitalis. Jadi mau mikir kayak gimana? Mudah sekali membacanya. Perhatikan, setiap orang kampanye selalu yang dijual program. Program itu related dengan anggaran. Dan mereka selalu ingin melakukan bagaimana program dibuat supaya anggaran itu keluar fisiknya. Itulah kenapa, ya, menurut keyakinan saya, contoh MBG, kenapa dipaksain banget? Liburan dipaksain banget. Apa kira-kira yang terjadi di situ? Apa kira-kira Mas Hendra? Ya, sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam, sebenarnya kelihatan apa yang mau dikejar, angka-angkanya. Bagaimana caranya? Makanya di situ Food Mills Coalition kan, koalisi dengan swasta, sehingga mereka biayai dulu MBG ini. Jadi anak-anak itu makan dari pembiayaan yang dilakukan oleh si pemodal. Lalu nanti selesai mereka akan nagih SPPG-nya, nagih ke yayasan. Yayasan yang nagih ke BGN. Di situ berpotensi besar terjadinya money laundering. Tukar. Bayangkan kalau terjadi money laundering, uang dari mana? Kalau itu uang korupsi, maka anak-anak kita sudah makan dibiayai oleh uang korupsi. Ada spiritnya. Baru ini. Semoga ini tidak terjadi. Kita harus ganjel di situ. Ya. Tapi menurut keyakinan saya, manakala saya diberikan kesempatan untuk jadi tim independen untuk menyelidiki, maka menurut keyakinan saya bisa buka. Kalau gitu. Nggak ada delik kalau begini. Makanya tetap Ini kan gitu Mas. Kita itu, kita pintar-pintaran aja. Iya. Paham ya? Paham Pak. Paham sekali. Makanya nggak mungkin orang maksa. Bodoh amat. Terus makin lama makin kelihatan. Roti segini untuk sekian hari, telur segini untuk 4 hari, bukan ceritanya. Iya. Gitu. Jadi, pokoknya mereka jalan terus tuh. Ya, jalan terus. 1,2 T a day.
Setiap hari. A day. Setiap hari. So, hitung 1 tahun berapa? Iya. Ya, berapa coba? Berapa T? They can laundry. Gitu. Saya tidak menuduh. Tapi ada potensi besar. Potensi. Karena ada penagihan, Bos. Iya, betul. Berarti kan lu modalin dulu. Disitulah terjadi Betul. switch. Gitu. Tetap aja di mata saya mah kotor. Karena modus operandinya, nawaitunya, niatnya bukan niat yang tulus. Sesuatu yang dia kerjakan bukan dengan niat tulus. Walaupun promosinya tulus, baik, Bagus ya. maka hasilnya akan mudarat. Langsung terbukti kok, banyak yang keracunan, banyak yang ini, dan banyak yang mubazir, dan sebenarnya bayangkan, orang nggak mau dipaksa. Nggak ngerti dari mana aturan main itu. Tapi itulah, ya. Sekali lagi, kita sedang menuju kepada negara totaliter. Kalian mau ngomong apa? Bodoh amat. Program jalan terus. Sampai Tuhan memanggil. Makanya kan ada ide ya, udah kasih aja uang real money-nya ya kepada kepala keluarga, itu tidak Nggak mungkin mau. terjadi. Nggak mau. Kenapa? Oh, itu nggak bisa dicuci baju, ya kan? Nggak bisa cuci baju dong. Iya dong, kan uangnya. Pak Menkyu ya. Meskipun yang ngasih ide itu Pak Menkyu. Enggak, gini ya. Saya beri clue ya. The world is a stage. Setiap orang memainkan peran. Protagonis, antagonis, dan tritagonis. Gitu. Jadi jangan terkesima dengan segala macam. Ya, ngomong-ngomong sampai sekarang ya nothing happen. Akhirnya udah hanya terkesan kayak sandiwara mengejar populer satu babak ya. Udah itu where is going? Gitu. Kemana dia pergi? Gitu. Terus tidak ada lagi ininya. Seharusnya kalau memang tahu begitu, kalau program ini niat baik beliau tidak jalankan, saya mundur. Gitu. Nah, kenapa enggak? Big question mark. Itu. Siapa beliau-beliau itu? Coba di profiling. Jangan mereka yang cuma profiling kita profiling mereka. Gitu. Sama aja kok. Tapi kalau misalnya kita semuanya adalah hanya operator untuk menjalankan sebenarnya big picture-nya para globalis, berarti kita nggak merdeka ya Pak? Memang tidak merdeka. Ya kan? Sekali lagi, Bung Karno mengantarkan kita hanya ke depan pintu gerbang. Dan ketika itu, pintu gerbangnya masih dikunci. Kuncinya ada di Bengawan, Solo, Kebuang gitu sana. Akhirnya dibetot lagi. Gitu. Lu masuk ke jalur yang baru, sistem New Colin. Inilah yang kita lewati hari ini. Karena dari awal Indonesia dimerdekakan, sehingga dicatat menjadi negara yang diakui oleh PBB, itu semua ada peran dari globalis. Bukan semata-mata saya mau merebut ruangan ini, saya masuk, saya celup-celup pakai bambu kuning, dan akhirnya saya nyatakan ruangan sudah saya kuasai. Kan nggak gitu. Ada panitia kayak wong manten kok, kayak orang nikah kan. Nah, nikah ada IO kan. Tadi intelligent information telling lie ongoing event. Jadi setiap event selalu ada event organizer. Nah, itulah intelligent. Jadi kalau misalnya globalis sudah mengendalikan ini semua, kita bisa apa dong Pak? Kita sebagai rakyat biasa nih gimana nih? Mau lari kemana jadinya? What can we do? Rakyat tidak bisa berpikir sendiri-sendiri. Rakyat tanamkan di dalam batin jiwa bahwa kita adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Persoalannya jiwa kita sudah tidak berdaulat. Kenapa? Karena ada dalam kondisi mental block, terpenjara oleh segala macam, termasuk sistem pendidikan ini setelah membuat jiwa-jiwa anak bangsa terpenjara atau mental block. Makanya takut ini, takut itu, takut nggak ini, takut itu mental block.
Maka perlu di sini bangkitkan kesadaran. Nah, tugas kita bersama, mari kita bangun kesadaran. Karena tanpa kesadaran, maka keberanian tidak akan pernah ada. Tanpa keberanian, maka kekompakan hanya menjadi ilusi semata. Jangan berharap, karena kemerdekaan bangsa ini diawali dari kemerdekaan dalam jiwa kita. Tanpa merdeka jiwa, omong kosong. Gitu. Kalaupun ada yang merdeka selama ini, semua hanyalah ilusi. Seolah-olah secara administrasi kita merdeka, tetapi secara faktual, aktivitas kehidupan kita sudah diatur. Contoh, kita hidup lahir di negara ini, di bangsa ini, tetapi kita seperti kos. Dan makin lama, biaya kosnya semakin tinggi. Pertanyaan saya, apakah ini bukan hukum ekonomi? Kita disuruh kerja setengah mati, lalu negara memungut kita dengan alasan apa? Administrasi. Jadi semua berkaitan dengan ekonomi, karena semua bermain dengan hukum dagang, transaksional. Contoh Citra, ini sama ini, gue dapat apa? Gue dapat apa? Gitu. Cinta pun banyak orang berdagang. Gue ini lu, kalau gue dikasih ini, berdagang. Berdagang itu apa? Semua dihitung. Sepanjang kita menghitung-hitung, maka itulah jiwa dagang muncul. Tidak akan ada ketulusan. Itulah yang terjadi. Jadi kenapa selama bencana saya lebih banyak diam, melihat dan ini. Ternyata apa? Apapun yang dilakukan untuk niat baik, masih aja ada yang mencibirkan bibir. Masih ada ini. Hasilnya seperti hilang manfaatnya di telan ini. Memang ada manfaatnya. Tetapi seperti itu. Dan fenomena orang donasi yuk menjadi permainan. Permainan apa? Akibat agama mengajarkan kita berbuat baik adalah pahala. Dan ini dimanfaatkan oleh politik. Ada gini, mari yuk kita ini menjadi tanggung jawab bersama. Lah, sadar nggak itu? Donasi contoh waktu di COVID. Wah, pada senang tuh kasih nasi bungkus di jalan raya. Ngapain? Orang nggak perlu ada begitu kok. Dibikin susah aja sama yang bikin. Tapi orang kan senang. Ih, gue beramal ngasih ini segala macam ya kan? Ngasih itu. Yang apa punya iman apa bahwa berbuat baik adalah ini, itu kayak bagaimana gitu, euforia di ini. Sementara kondisi makin lama makin menurun. Yang bikin menurun yang membuat keadaan itu. Bencana non alam itu. Gitu. Tapi masih ada kesempatan nggak Pak untuk Indonesia keluar dari semua? Kesempatan kita itu dari sekarang sampai 2009. 2029. 2029. Ya. Setelah itu, makanya kenapa mereka, kalau Sundanya bahasa bodoh teing, rakyat mau berteriak apa? Kafilah. Berlalu. Ya, jalan terus kan gitu. Anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Buktinya? Itu. Ya. Apa yang terjadi? Semua transaksi. Ya kan? Penempatan ini jadi gemuk, itu kan transaksional. Gitu. Dan orang yang ditempatkan no free lunch. Emangnya free? Enggak lah. Karena memang dikelola dengan sistem kapitalis. Dan orang-orang yang mengikuti sistem itu memang diberikan ruang untuk bisa menikmati, tetapi sekaligus menjadi budak. Karena mereka kehilangan hak suara untuk menyatakan kebenaran. Karena dia mengikuti arus. Apakah udah saatnya off grid ya Pak? Sebenarnya harus off grid. Ya. Harus off grid. Coba pertanyaannya, apakah pemimpin kita mau off grid? Dia hanya mau kalau dia tidak terikat dengan kontrak bisnis. Ya. Ini kan yang membuat sulit menjadi kontrak. Hukum kontrak itu melekat. Makanya di mana-mana kita mau nikah ada teken-teken, mau bikin jual beli rumah, ada AJB dan sebagainya. Semua kontrak, mau masuk sekolah, mau masuk apa. Semua ada begini-begini terus nih. Gitu. Kecuali berkuasa, ini-ininya nggak akan dikejar. Tapi benarkah perang-perang yang terjadi saat sekarang ini di dunia itu gara-gara? Benar. Gara-gara
negara-negara tersebut tidak nurut dengan globalis. Contohnya mungkin kemarin Venezuela gitu kan, karena mungkin nggak ada central bank, nggak ada World Bank di situ, terus pakai dihajar. Benar nggak itu Pak? Benar. Atau ada isu lain? Benar. Ya, kalau isu lain itu isu yang menyertai. Intinya agenda 21 adalah agenda untuk menyatukan dunia. Jadi mereka menginginkan satu sistem dunia. Nah, ini harus terjadi. Terserah lu mau bagaimana, gimana. Ibarat ini, kalau saya masih harus memenuhi 10 kriteria, saya masih kurang 2. Saya bertahan 2 ini, saya nggak mau ikutin, maka saya harus dipaksa untuk ngikutin, kan kira-kira begitu. Gitu. Saya ingin kita punya gambaran yang simple aja, nggak usah terlalu ruwet. Karena dunia ini penuh dengan panggung sandiwara. Ya, kita menganggap Trump lawan globalis. Kita kemarin dia ketawa-ketawa dengan apa? Tiba-tiba dia bisa begitu dan sebagainya. Ya. Dalamnya laut bisa diukur. Hati orang siapa yang tahu? Ya. Karena kita hidup penuh dengan topeng. Ya. Disitulah kemunafikan. Apalagi di media sosial. Semua penuh dengan topeng. Gitu. Jadi menurut Bapak kira-kira dolar Amerika akan kolaps nggak? Dari pandangan Bapak? Pasar jadi menurun gara-gara hal ini sehingga dolar jadinya crash. Pada akhirnya nanti Gimana endingnya? justru dia sedang mencoba mempertahankan itu. Oke. Supaya tidak crash. Ya. Ini isu yang dibuang. Tapi jangan lupa kripto Bitcoin, hati-hati, dia akan menuju ke terjun payung. Ya. Oh gitu ya Pak ya? Ya, hati-hati ya. Semoga tidak terjadi. Semoga ya. Karena ada yang nanya juga. Harapan orang kan macam-macam ya. Jadi ini kan mainnya kan gini, pancing begini, udah itu di tung, nah itu. Pancing kayak ayam, tung, nah itu. Modelnya seperti itu, mereka punya ini. Polanya gampang kok. Ya, pola mereka mencuri kedaulatan itu gampang sekali. Ciptakan krisis, terus biarkan publik bereaksi. Gitu, atau publik panik. Ya. Setelah itu tawarkan solusi, ya kan? Tawarkan solusi tunggal, kemudian hak rakyat diganti dengan isu keamanan, gitu kan? Dan seterusnya. Seperti itulah mereka bermain. Jadi polanya udah seperti itu. Tapi apakah besar kemungkinannya akan menuju perang dunia ketiga gitu misalnya? Akan pecah ke sana nggak arahnya ke sana nggak Pak? Ini perang fisik atau perang technological warfare gitu. Bapak gimana? Kalau saya mengatakan bahwa fisik nggak? Menuju ke fisik itu tinggal ledakan akhir. Tapi apa yang terjadi sekarang, buat saya pribadi ya. Sudah perang nih? Sudah. Sudah. Karena apa? Perang itu kan mendominasi. Ya. Satu bangsa dengan bangsa lain. Nah sekarang dia mendominasi bukan satu bangsa. Berbangsa-bangsa yang dikendalikan oleh United Nations. Buat saya pribadi ini sudah masuk. Tinggal nanti endgame-nya. Endgame-nya ketika apa? Dia semua sudah pakai digitalisasi, sudah biometriknya, maka tidak perlu dengan kekuatan militer, cukup tung. Menurut saya. Remote ya Pak? Ya. Karena tidak mungkin namanya perang dunia ketiga. Ini juga perang dunia ini buatan mereka kok. Betul. 1, 2, 3. Saya dari kecil sudah mikir, kok ada perang dunia pertama? Bisa begitu ya, perang dunia pakai jilid ya? Saya masih sekolah SD, Pak. Ini udah muter nih. Cuman nggak tahu mau ngomong sama siapa karena udahlah kamu ikutin aja pelajaran itu. Saya nanya sama om saya bilang, sudah om juga nggak tahu, pokoknya ikutin aja. Jadi kita itu tadi what to think, hanya mikirin 1, 2, terus nungguin 3. Yang bilang nanti akan ada 3, dia juga yang bikin kita nunggu itu. Taunya apa? Ternyata sudah berlangsung. Gitu ya, dia sudah masuk gigi 3. Kita masih nunggu. Kapan nih? Oh dia main sana, main sini. Supaya apa? Fokus kita jadi tidak sentralistik lagi, tidak bisa. Makanya gini, perhatikan kejadian ini. Akhirnya apa? Tahu-tahu dia bikin begini. Perhatikan cara main mereka. Ya, kita lihat nih, tahun 2025. Mau naik PPH 12%. Terus tiba-tiba batal lagi.
datang juru selamat kan, batal. Mainkan lagi apa? Gas LPG harus begini-begini, batal lagi. Apakah ini terjadi tanpa skenario? Atau memang bagian daripada skenario? Tangkap ini, tangkap itu. Akhirnya apa? Kasih abolisi, kasih ini. Apakah ini terjadi karena ketulusan hati atau bagian daripada permainan politik? Dan seterusnya. Ada demo kemarin juga. Apakah itu betul-betul letupan daripada masyarakat? Ataukah menumpang dalam kondisi masyarakat yang memang mau meledak? Ya. Gitu. Tetapi ada kekuatan yang mendesain supaya letupan itu yang ditunggu-tunggu muncul. Gitu. Betul, memang masyarakat ada di situ. Tapi masyarakat tidak akan sekonyong-konyong seperti itu kalau tidak ada energi buatan ya yang membuat itu meledak. Jadi semua ada energinya, makanya dibilang ada psikologi massa. Ini udah nunggu nih, dikasih letupan, jadi barang itu, kan gitu. Tetapi yang membuat ledakan itu. Tapi Bapak percaya nggak sih bahwa mungkin nggak akan ada perang fisik, Pak? Atau enggak, Pak? Perang fisik? Iya, mungkin nggak? Karena kan krisis kan harus terjadi ya, Pak. Karena supaya ada kelaparan dan lain-lain, mungkin itu adalah pengorbanan mereka untuk menciptakan sebuah isu kritis. Jadi ya mau nggak mau ya udahlah drama-drama perang lah. Karena kalau nggak ada isu kritis, ya gimana? Yang akan terjadi justru civil war. Gitu. Kalau ini cyber war. Yang terjadi adalah civil war di negara sendiri. Bisa dijelaskan Pak maksudnya? Antara the have sama yang menderita. Karena bagaimanapun yang menderita, dia butuh kehidupan. Dia akan datang. Sehingga ketika itu di-ignore atau dihindari, akan terjadi itu. Ya kalau kita bilang kayak kerusuhan 98 itu kan skala kota ya. Tapi kalau kita mau lihat lebih jauh, karena apa? Saat ini perhatikan ekonomi rakyat semakin terjun payung. Secara ini ya seluruh dunia ya Pak ya? Seluruh dunia. Indonesia seluruh dunia. Tapi Indonesia itu lebih cepat. Gitu. Dibuat lebih cepat. Karena apa? Dari dulu nyarinya udah susah. Berdasarkan agenda Great Reset, di mana di situ sebutkan apa? Pemerintah menguasai semua lahan, pertanian, betul, dan sebagainya. Semua perusahaan, korporasi dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah membesarkan anak-anak. betul. Ya itulah MBG. Iya, iya. Sehingga loyalnya si anak kepada pemerintah. Artinya mungkin dia tidak terlalu loyal juga pemerintah, tapi mungkin sama orang tuanya, bukan mama yang kasih makan saya, kok mama bilang kamu hormatin orang tua. Secara psikologi itu akan terbentuk tanpa disuruh. Gitu. Ya. Secara psikologi itu akan terbentuk tanpa disuruh. Nah, saya senang menganalisa kedalaman-kedalaman itu. Yang mungkin orang anggap ini. Dari situ saya melihat, gini. Apakah apa yang terjadi di Venezuela merupakan juga bentuk wujud daripada one military word? Oke. Yes. Makanya di mana-mana sekarang ini mulai dimunculkan, diperkuat lagi. Secara undang-undang diperkuat, ini diperkuat. Apakah ada kaitannya? Gitu. Termasuk yang kemarin juga, yang kepolisian dan sebagainya, ya reformasi, harapan masyarakat hanya jadi ilusi. Sampai detik ini tidak ada gitu. Sampai itu. Akhirnya apa? Dan diam semua lagi. Akhirnya saya bertanya, ini yang datang ke presiden meminta untuk reformasi itu sebenarnya memang murni datang itu atau didatangkan? Memang terlihat datang dari luar. Ya. Tetapi seringkali dikoordinasikan. Atau kalau bahasa di Instagram itu apa? Kolaborasi, collab. Ya. Yang akhirnya betul-betul membuat negara menjadi kolaps. Nah, ini mari kita cerdas melihat seperti itu. Karena setelah itu beliau-beliau nggak tahu kemana. Tidak mengikuti, tidak mengawal apa yang dituntutnya. Hilang aja. Dan senang sekali dengan angka 8, 17, 8. Gitu. Kenapa tuh Pak? Nah, ini ada di sini. Karena balik lagi ke tadi. Sustainable Goals tadi. Ini. Program.
Nggak ada ini. Ini salah satunya 8. Ya. Ya, dia mana ya? 17. Nggak ada sini ya? Enggak, yang itu. SDG 17. Enggak. 8, 17, 8. Oh, ini nih. Ini dia nih. Oke. Maaf. Yang tuntutan 17, tuntutan 8. Gitu. Iya ya. baru ngeh. Gila, sumpah. Keren. Ini mau dikasih unjuk. Iya. Bu, ini cocokologi. Angkanya sama tapi Pak. Ya. Angkanya sama Iya, ya. ini memang demen. Sebenarnya kalau udah kayak lihat kayak gitu, itu harus cerdas sumbernya, ya kan? Gitu. Mereka selalu bekerja dengan simbol. Kenapa mulai tanggal 6 Januari, ya itu kan? 6 Januari, 2 Januari, tanggal 12. 6 Januari tanggal 12. 12, 6 kali 2, 6. Simbol. Dan kita selama hidup sudah masuk di dalam sistem simbol itu. Ternyata. Tadi saya pikir hanya ini akan ke depan. Enggak. Ternyata kita sudah dicetak oleh sistem simbol 666. Gitu. Makanya SD 6 tahun, angka terendah 6. Jam 60 menit. Itu mereka yang bikin. Kita di torture, di Doktrin. di program brainwash. Kita di apa namanya ya, kayak ketekan batin, sudah 1 jam, udah 1 jam, udah 2 jam. Hidup kita dikejar-kejar. Angka. Itulah yang membuat umur kita menjadi pendek karena kita di torture, kita punya batin. Ya, setiap tahun ngadain ulang tahun, hitung umur. Udah dikasih tahu umurnya nanti juga sebegitu. Iya. Itu permainan psikologi. Semuanya permainan psikologi. Dan itu psikologi itu adalah namanya psikologi intelijen. Semuanya permainan cipta kondisi. Kita tercipta dengan tingkat stres. Handphone, bangun pagi, udah ada 500 notification. Coba jawabnya apa? Sampai sore mainnya begini terus nih jadi. Nggak dijawab. Wah, itu tadi online dicuekin, mau mulai ngamuk. Wah, ribut. Makanya saya bilang apa? Cyberspace is life engineering. Semua dunia tipu-tipu. Dunia rekayasa. Menciptakan konflik nih. Ditangkap KPK, diambil handphonenya. Kelar. Diambil semua, rahasia semua di sini. Data kan? Nah, perhatikan jebakan-jebakan Batman yang kita hadapi. Gitu. Tapi sepertinya emang susah ya Pak dihindarinya. Digitalisasi ini kan udah di mana-mana segala aspek ya. Nah, tinggal tekad aja. Ya. Cara larinya gimana Pak? Nah, tekad kita aja lepasin. Ya, komunitas. Gitu. Sekarang kan gini, hidup adalah pilihan. Kita mau pilih ikut sistem berarti jadi budak, atau kita mau merdeka. Pilihan tangan kita. Kita nggak bisa berada di dua, kaki kiri di mana, kaki kanan di mana. Yang ada nanti kita jalannya terserimpet gitu. Kita harus pilih. Dan pada satu titik pilihan harus diambil. Pada satu titik. Kalau sampai sekarang saya masih menggunakan karena masih memungkinkan untuk menggunakan, dan ingat, setiap kita memegang ini Radiasi. dia langsung mengganggu sistem saraf yang ada di badan kita. Jangan dipikir tidak ada pengaruhnya. Ya, setiap kita menggunakan ini, langsung dia terkoneksi. Makanya orang-orang yang menggunakan handphone, menggunakan laptop terlalu sering, sensor-sensor di jarinya yang terhubung dengan kognitif, jaringan prefrontal cortex, itu akan terganggu dan akan membuat mereka kehilangan daya kritisnya. Melihat kotoran di depan mata, mata sebagai lensa, tetapi tidak diperintahkan oleh kognitifnya untuk melangkah membersihkan. Jadi brain rot. Yes, seperti itu. Ya. Bahasa gampangnya apa? Brerotan. Sejawa ya? Hah? Bukan? Jawab ya.
Ada tuh, brerotan tuh. Kayak bukan bahasa Jawa. Aja Barat ya? Oh. Blepotan gitu jadi. Lepotan. Ya, itu jadi blepotan kan? Betawi. Kalau Lihat belepotan. aja. Orang-orang jadi blepotan, tapi nggak ngerasa blepotan. Dan nggak peduli juga mau dibilang blepotan. Gitu. Ini generasi paling kasihan kalau menurut saya sih. Ya, memang dibentuk. Makanya kan mereka bilang gen X, milenial, Z, dan seterusnya. Itu dibentuk mengikuti modernisasi perkembangan zaman. Begini jadi. Ya coba dipikirin deh, sebenarnya kan manusia sama aja manusia, cuma Sama. adalah gen ini itu merupakan ngikutin program mereka. Iya. Mungkin pada selang tahun sekian sampai sekian, Iya, dia kita mau bikin programnya begini. lagi begini nih. Jadi kita labelin yuk gen gamma gitu misalnya. Iya. Ya kan? Ya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah manusia ini. Segala macam ini adalah cara membentuk manusia, jiwa manusia ini. Ya, dia apa namanya? Dia bentuk melalui subconsciousnya supaya tetap nggak sadar. Gitu. Makanya ditarik ke frekuensi rendah. Ya. Jadi orang akan bangun kesadarannya, otomatis akan berani. Dia akan keluar dari mental block. Setelah dia tidak peduli lagi dengan validasi atau pride. Selama orang masih mencari validasi dari benda-benda materi di luar dia, maka selama itu dia akan hidup dalam penjara jiwa, ketakutan atau mental block. Sistem yang ada selama ini kita di sekolah membuat jiwa kita kosong. Sehingga ketika kita kosong, apa yang akan terjadi? Kita pengen mengisi hati yang kosong tadi dengan benda-benda materi. Sekali dikasih, 1 bulan bosan, pengen lagi. Dan untuk memenuhi itu harus punya uang yang ada angka-angkanya. Setelah itu terus, makanya disitulah munculnya korupsi. Karena selalu orang mencari validasi dari keberadaan benda-benda di sekitar dia. Bukan dianya yang memiliki valid. Selalu kurang Ya. gitu ya. Kalau orang sudah punya value di dalam dirinya, maka dia tidak butuh lagi value dari luar. Itulah yang saya selalu sampaikan, kenali jati diri. Karena kalau kita sudah mengenali jati diri, kita ini berharga betul di mata Tuhan. Kenali, remembering your inner identity, maka there is no fear anymore. Dan itu akan bangkit tanpa kita usahakan. Tidak perlu kita usahakan. Nah, cuman kalau bicara orang fisik, orang Newton, dia akan usaha dia yang membuat dia bisa jadi. Tapi kalau batin kita sudah terpenuhi, kayak bunga mekar, penuh, senyum terus, tidak perlu apa-apa, maka disitulah kehidupan yang sesungguhnya. Dia menuju kepada enlightenment. Coba kamu pikir ya Mas Andre, kalau kita baca buku sejarah kan di kerajaan Majapahit kan nggak mungkin dong ada Gen Z dan lain-lain kan, Gen Alpha dan lain. Jadi memang kita tuh dalam 100 tahun terakhir ini, sejak revolusi industri pertama sepertinya ya, Iya. mulai dibentuk ini klasifikasi dari mereka-mereka juga sebenarnya. Itulah permainan mereka. Iya, permainan mereka. Jadi kita hidup ini ada dalam permainan mereka. Kita pakai baju, pakai model sepatu kayak begitu, itu kan kita korban. Iya. Korban mode. Korban ya dia. Ya? Korban. Ya kita semualah. Semuanya kok. Kita semua karena nggak tahu, Pak. Dan kita disediakannya yang ini, ya kan? Sistem. Ya, kita disediakan ini di apa? Event makanan, ada Kentucky, ada ini, ada steak. Dulu saya kecil nggak tahu steak, yang tahu apa daging bakar atau sate, ya daging dibakar, udah entah itu dendeng atau apa, sate. Tiba-tiba ada namanya stick. Apaan tuh stick? Saya pikir itu stick ini nih. Kan dulu kan suka main kasti kan? Iya. Loh, stick kok daging? Coba, kalau dipikir-pikir kok stick kok daging gitu kan? Nah itu. Nah, jadi kita punya makan menu aja. Itu sudah disiapkan. Nggak bisa milih di luar yang mereka ini kan. Tiba-tiba muncul euforia apa? Apa tuh? Pecel lele. Emang di sana pecel lele dari dulu apa gimana? Atau karena setelah budidaya lele baru muncul namanya pecel lele. Jangan dipikir bahwa yang UMKM sendiri memang genuine. Mudah-mudahan itu genuine. Gitu. Tapi karena saya lihat
mengini di mana-mana tuh kayak nggak ada pilihan lain. Soto ayam, bakso kan bukan asli Indonesia, nggak kan? Kenapa kita disuruh makan bakso? Sementara yang saya ketahui itu tidak bisa lama-lama kalau tidak pakai pengawet atau borak, supaya dia kenyal. Karena besoknya kalau enggak dia sudah mulai ada keluar kayak lendir, gitu. Tukang bakso ya? Maka setelah itu saya setelah paham yang tadinya hobi, aduh. Gitu ya. Aduh, nggak ketelan nih kayaknya nih sekarang. Iya, itu kan karena kalau kita tahu gitu loh, bagaimana prosesnya. Bagaimana saya dulu nangkep di daerah Parung. Itu lalat gede-gede di sini. Itunya waktu belum diplastikin, Bos. Dagingnya? Di lantai. Gitu kan. Gede ini memang apa? Produksinya, dapur. Produksi apa namanya tuh, kayak gudangnya gede. Tapi ini lalat itu gede-gede. Gitu. Memang kalau kita lihat sudah dikemasin, waduh. Enak lagi. Kan? Dikasih micin lagi. Wah, nggak berasa lah. Nggak berasa. Gitu. Bahkan banyak sambal-sambal yang saya cobain, setelah saya selidiki, enak, nikmat. Micinnya. Jadi warung itu laris karena sambelnya. Gitu. Dan itu merusak tubuh.